dengan sharing kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di live rutin yang diadakan oleh IKA Ikhlas, yaitu Alumni Talks. Nah, untuk malam hari ini, sebelum itu aku mau tanya kabar kalian nih. Gimana kabar kalian semua? Aku harap teman-teman dimanapun berada sehat selalu ya, apalagi dengan kondisi nggak kedengaran ya kak. Bentar. Cek suaranya udah kedengaran belum? Oke. Selamat malam teman-teman semua. Untuk sharing, sebelum kita masuk ke sharing session kita, mungkin alangkah baiknya aku perkenalan dulu ya. Oke, perkenalkan, aku Siti Nurhaliza yang akan memimpin sharing kita pada malam hari ini. Aku mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, untuk malam hari ini sendiri, kita akan mendengarkan sharing dan berbincang bareng sama salah satu alumni kita, yaitu Kak Ihsan Kamal yang merupakan alumni angkatan 5. Dan untuk topik kita malam hari ini tidak akan kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai seputaran lifestyle-nya mahasiswa di sana, mahasiswa Australia, dan gimana sih cara kerja mereka di sana. Nah, oleh karena itu, teman-teman jangan lupa untuk ikutin live kita sampai akhir ya. Oke. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin aku langsung undang aja ya kali pembicaranya, narasumbernya. Kebetulan katanya pemateri kita, narasumber kita lagi di jalan nih teman-teman. Jadi mungkin kita bisa tunggu sebentar dulu ya. Lagi perjalanan menuju ke Makassar. Untuk teman-teman yang lagi ikut saat ini, mungkin lagi ini ya suaranya. Soalnya ada pengajian juga sama ada kegiatan di luar. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan seputar beasiswa sendiri ataupun gimana sih cara orang dapat bisa sampai kuliah ke luar negeri, apalagi kan ini Australia yang bisa dibilang salah satu negara yang pengekspor terbesar di dunia. Nah, mungkin teman-teman yang ingin mengkaji lebih dalam lagi soal Australia bisa ajuin pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti akan dibacain satu persatu. Seperti itu. Mungkin dimohon menunggu sebentar ya teman-teman untuk narasumber kita. Oke, sebelum mengundang
pembicara kita atau narasumber kita pada malam hari ini, mungkin aku mau bacain sedikit CV dari pemateri itu sendiri. Jadi yang pertama, beliau merupakan graduate from Evolution Hospitality Institute College dari Diploma of Hospitality pada tahun 2014 dan graduate from Sydney Metro College Advanced Diploma of Business pada tahun 2016, Certificate of Member of Tourist Hospitality and Catering Institute of Australia, dan Certificate of Achievement Fast Tracking Supervisory Program held by Hospitality Training Academy, and the last one is Certificate of Leadership and Team Development by International Business Management Institute. Nah, gimana nih dengan melihat beberapa CV dari narasumber kita? Mungkin bisa dibilang pengalaman beliau di Australia bisa terbilang Masya Allah ya teman-teman, karena ini aja kayak berasal dari salah satu institut terkenal dan terkemuka di Australia. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu ya. Mungkin kita bisa tunggu sebentar ya untuk pematerinya belum join. Oh iya, udah. Aduh. Halo. Halo Kak, selamat malam Kak. Halo. Malam. Ini Kak Isan ya, Kak Isan Akmal. Nah, Iya, mungkin Isan Kamal. Mungkin sebelum memulai sharing sessionnya, mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Mungkin teman-teman di sini masih banyak yang belum tahu Kak Isan. Silakan Kak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau yang belum tahu ya, nama saya Isan Kamal. Angkatan saya lupa, saking ininya. Saya satu angkatan sama Andi Ifal Anwar. Kalau yang tahu Andi Ifal Anwar, satu angkatan sama Andi Ifal Anwar sama Fazlur Rahman. Mungkin kakak lagi dalam perjalanan ke Makassar ya Kak. Mohon maaf mengganggu Iya. waktunya Kak. Iya, dalam perjalanan ke Makassar. Oh, iya. Oke, mungkin langsung aja ya Kak ke sharing sessionnya. Nah, kalau boleh tahu, kakak di Australia itu dapat beasiswa atau kayak ikut semacam program gitu Kak, atau gimana? Oh, mungkin kendala jaringan ya teman-teman. Mohon dimaklumi ya, karena ini salah satu faktor dari kegiatan yang diadain secara online. Selalu ada kendala di jaringan itu sendiri. Halo Kak. Baik. Kakaknya live. Oke, kita undang lagi ya teman-teman. Mohon bersabar. Kayaknya karena faktor jaringan ya. Dan kakaknya juga lagi di jalan menuju ke Makassar. Apalagi kan kita tahu perjalanan ke Makassar itu jaringan tidak memungkinkan untuk lebih lebih bisa ya untuk ngadain ini live. Apalagi kan kalau live Instagram itu sendiri mungkin bisa ngambil kota yang banyak dan jaringan yang cukup memungkinkan untuk live. Ya. Mungkin sementara kita menunggu kakaknya, teman-teman bisa ngajuin pertanyaan di kolom komentar dan ntar kakaknya bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman yang teman-teman ajukan.
Soalnya pembahasan kita pada malam hari ini yaitu soal kehidupan di Australia, cara kerja di sana gimana. Nah, teman-teman yang apalagi kan teman-teman yang tertarik untuk belajar ke luar negeri, mungkin bisa bertanya tuh, berkas apa aja kak yang dibutuhin? Atau mungkin kayak semacam kayak sertifikat atau nilai IELTS, IELTS-nya berapa. Nah, mungkin teman-teman bisa ngajuin pertanyaan itu nanti. Bentar ya. Teman-teman yang baru bergabung mungkin bisa ditunggu sebentar ya. Karena pemateri lagi atau narasumber kita, ya udah ada. Tunggu sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Maaf, jaringan dah. Nggak apa-apa. Bentar. Maaf nanti saya pindah di mobil saja biar tidak ada gangguan. Ya kak, nggak apa-apa. Nah, Mohon maaf juga kan mengganggu waktunya untuk mengisi. Justru saya kalau bisa berbagi sama pesantren. Halo? Udah bisa kak? Udah bisa dimulai ya kak? Udah. Bentar. Mengenai pertanyaan saya tadi, kakak di sana dapat beasiswa atau mengikuti semacam ada mengikuti program sampai bisa sampai ke sana itu gimana kak? Oke, bentar ya. Bentar. Oke, kedengaran tidak? Udah kedengaran kak. Mohon maaf nah kalau misalnya agak-agak ribut soalnya lagi perjalanan menuju Makassar. Ya kan, ada apa? Ya, jadi di sana itu kemarin saya bukan beasiswa, tapi semacam program magang. Jadi program magang pertama kali diadakan di Indonesia, khususnya Indonesia dan Makassar tentunya toh. Nah, 2012 kalau nggak salah, nah programnya itu Australia Internship. Jadi program bentar. Sorry nah. Iya kan, ada apa? Apa tadi? Selanjutnya Program yang ditutup. ya, jadi namanya program itu Australia Internship. Jadi program magang ke Australia pertama kali di Indonesia saat itu dicoba. Jadi kerjasama antara UNM, kalau ada yang tahu UNM, Universitas Negeri Makassar, dengan kalau di sana namanya HTA, Hospitality Training Academy. Jadi dia kayak semacam agensi sekolah di Sydney saat itu. Kebetulan ada link dari Jakarta, langsung kontak dengan jurusan saya di UNM. Kebetulan saya jurusan bahasa Inggris, nama prodinya Business English di UNM. Nah saat itu akhirnya dibuat program. Terus nanti ada sekitar 30-35 orang lah dari prodi saya dipanggil. Kebetulan kan saat itu prodi saya kan selesai ujian. Terus dipanggil kalau misalnya mau lanjut sekolah di Sydney boleh, tapi jurusan berbeda. Jurusannya itu jurusan perhotelan. Kan kalau dulu Makassar itu kan masih kurang toh, yang jurusan perhotelan kebetulan ini ada dan itu di luar negeri. Tapi prosesnya lama, saya nunggu sampai 6 bulan karena proses visa,
Terus pengurusan di sana itu membutuhkan waktu lama. Akhirnya tapi 2012 pokoknya itu sudah berangkat ke Australia. Kalau misalnya ditanya biaya sendiri, ya biaya sendiri. Tapi karena ini magangnya berbayar, jadi kita di sana maksudnya setelah pas magang itu dibayar. Jadi sekolah, magang, terus dibayar juga. Jadi kita kerja habis itu. Hmm. Jadi ceritanya di sana kayak magang sambil kampus gitu ya, Kak? Iya, jadi kalau tadi sesuai yang saya kasih, jadi nama kampusnya itu Evolution Hospitality Institute, itu masih ada sampai sekarang di Sydney di kotanya, di Sydney CBD-nya, itu khusus untuk perhotelan, jadi manajemen perhotelan, hospitality. Jadi Di sana 2 tahun ya, Kak? 2 tahun diploma, jadi diploma hospitality 2 tahun. Habis itu ya tadi, jadi selama 2 tahun itu kita betul-betul kerja, jadi sekolahnya itu malam, setiap hari Senin sampai Jumat. Sekolahnya itu dari Senin sampai Jumat jam 6 malam sampai jam 9 malam setiap hari selama 2 tahun. Nah, kerjanya pagi. Kalau pagi itu dari jam berapa, Kak, biasanya? Apanya? Kerjanya. Kalau kerjanya Kerja- pagi dari jam berapa? Kalau pagi normal, jadi misalnya kalau di sini kan kita mulai kerja jam 8 sampai jam 5 sore paling maksimal. Habis itu siap-siap langsung ke sekolah, Kalau ke misalkan kampus. soal pekerjaannya, maksudnya kayak posisi kita itu bagaimana, Kak, di sana? Posisi Kak? Kalau awal-awal kan kita kan ke perhotelan, jadi kita kemarin di sana di housekeeping. Kalau misalnya awal-awal, karena kan kita ceritanya ini kan mau menutupi biaya kuliah. Biaya kuliah kan dibayar sendiri kemarin, bukan beasiswa tapi dibayar sendiri. Cuman ya tadi kita kerjanya betul-betul full kerja, jadi kerjanya pagi sampai sore itu kayak kerja full. Jadi kita bisa simpan uang banyak, terus habis itu bayar sekolah, habis itu ya bisa sisihkan untuk orang tua dan tabungan. Masya Allah, baik. Nanti kalau soal sistem perkuliahannya di sana kan malam ya, Kak, baru mulai. Nah, gimana tuh, Kak? Mungkin bisa dijelasin sistemnya bagaimana tentang perkuliahannya di sana. Oke, karena ini kan saya bilang tadi kan ini sekolah ini kan kerjasama dengan di sini dengan yang di Makassar. Jadi karena dia adalah program magang, jadi 50%-nya kerja, 50% sekolah. Nah, malam itu kan kita memang sediakan sekolah malam. Mestinya kita pihak kampus sediakan untuk kita ini orang-orang yang tadi program saya yang 10 orang itu dari Indonesia itu khusus. Jadi kita disediakan dosen malam jam 6 malam sampai jam 9 tiap hari Senin sampai Jumat. Kalau mengenai kan di sana bisa dibilang Australia, Kak. Jadi kalau nilai TOEFL-nya atau IELTS-nya berapa kemarin, Kak? Tempat di ini ya disuruh cantumin atau gimana? Harus, Soal iya. pembukaan. Jadi kemarin minimal 450 kalau TOEFL, tapi kan kalau kami kan beda IELTS. Jadi kan kalau orang-orang yang mau kerja di Australia itu kan dulu itu dipakai sekarang yang IELTS kan. Jadi minimal 5 IELTS-nya. Tapi kalau misalkan kan orang biasanya berpikir kalau Australia itu mahasiswanya itu pintar-pintar. Nah, kalau menurut Kakak emang kayak Andis gitu ya, Kak? Atau gimana? Ya betul. Sama. Jadi betul. Jadi di sana itu kan kan untuk lolos ke Australia kan susah. Untuk lolos ke sana kan susah. Jadi ya tadi kalau dari dosen bilang orang-orang Makassar malah orang-orang Makassar pintar-pintar katanya orang-orang Makassar sama ceria semangat belajar. Kan ada beda-beda tuh, ada yang datang di kuliah ya sekedar ikut kuliah. Kalau kita kan di Makassar kan bagaimana ya, karena kita dari nggak menyangka bisa ke Australia, jadi kita hargai betul-betul ilmunya. Kita hargai semangat. Jadi dosennya bilang orang Makassar ternyata bagus-bagus ya, pintar-pintar katanya. Apalagi kita kan orang Indonesia, guru saya kan bule. Nah, cuma saya mungkin mau share di sini saya mau share di sini tentang keuntungan sebagai alumni pesantren yang menerapkan 2 bahasa dalam setiap minggu kan, bahasa Arab, bahasa Inggris. Waktu zaman saya kan saya pernah jadi ketua LBA, Lembaga Bahasa Alilas dulu. Waktu saya kan termasuk santri pada awal-awal.
yang ahli las itu masih dua building. Jadi asrama putri sama asrama cowok itu gabung. Saya masih dapat angkatan saya. Oh Jadi iya. asrama putri di atas satu building yang terus putra di Bawah. bawah saya masih dapat. Jadi kayak samaan saya itu digembleng bahasa Inggris bahasa Arab. Nah, dari situ ketika saya ke Sydney dari 10 orang ini saya yang sering di apa sih disuruh wakilkan teman-teman kalau mau bicara sama dosen. Jadi kayak public speakingnya juga harus ini ya kak, harus mantap gitu untuk menghadap Iya, menghadap ke dosen kan, kayak kita ndak boleh asal-asal bicara, harus disusun benar iya. kata-katanya. Ah, nah, Masya Allah. tadi kan saya untungnya toh, maksudnya keuntungan salah satu keuntungannya kan orang bilang kalau kalau pesantren pasti ya kalau bukan di Madinah di Maroko yang Arab terus kan kebetulan saya dapatnya tadi kesempatan bisa bekerja dan belajar di Australia dan itu lama 7 tahun. Jadi 2012 sampai 2019 di Australia Sydney. Kebetulan karena mau menikah dan istri saya tidak bisa ke sini ya saya balik ke Makassar. Eh, Tapi sampai di sana sampai tahun berapa kak? Kalau berapa? 2019 Oh Desember. 2000. Oh berarti baru-baru ya, baru-baru aja berarti kak Iya, ke iya sini. baru-baru. Iya. Iya. Terus pas pulang ke sini langsung cari kerjaan atau dipanggil atau gimana kak? Nah, jadi pas pulang 2019 kan menikah. Terus saya bawa dulu istri ke sana tes-tes toh. Saya bawa 14 hari di sana. Sebab tahu istri saya mau tinggal di Sydney. Saya lanjut visanya sama ininya, tapi visa kerja sama belajarnya. Tapi karena istri saya di sana 14 hari saya bawa jalan-jalan, dia bilang kayaknya saya nggak bisa. Ya sudah saya putuskan untuk kembali ke Indonesia dan kebetulan kan 2019 itu lahir juga anak saya. Jadi Hai. eh, hmm, halo, adek Ya kak? boleh bentar karena Oh udah bentar mau boleh berangkat ya kak? boleh saya skip sebentar dulu. Oh iya kak, boleh boleh. Sebentar. Bentar nah. Ya kak. Ya, ya kak. Iya. Untuk teman-teman yang masih mau nanya seputaran kampus di sana ataupun sistem belajarnya gimana, dan mengenai persoalan IELTS mungkin bisa diajuin kolom komentar ya. Nanti dijawab sama Kaisan. Dan yang udah bertanya mungkin bisa ditunggu ya Kak, Kaisannya. Oleh. Nah, mungkin narasumber kita masih ada urusan ya teman-teman. Soalnya kan lagi dalam perjalanan juga. Jadi nggak memungkinkan untuk mengikuti sharing kita malam hari ini dengan full. Oleh karena itu, kita undang lagi ya. Mohon bersabar. Bentar. Halo. Ya Kak. Sorry deh, ini soalnya kan lagi di perjalanan toh jadi agak ini. Ya Kak, tidak apa. Ya Kak, Boleh tidak apa. boleh saya skip 5 menit dulu sambil sambil ada kalau misalnya ada pertanyaan ditulis Oh dulu. iya. Yang bertanya sambil boleh minta izin 5 menit saja dulu. Oh iya Mau Kak, ya tidak apa. ya, bentar nah. Ya, ya Kak. Oke. Nah, untuk teman-teman yang mau sharing pengalamannya atau lagi-lagi mengajukan pertanyaan, bisa dicantumin di kolom komentar ya.
Mohon ditunggu bentar ya. Dan untuk pertanyaan yang sudah, nanti kita jawab bersama. Buat teman-teman yang baru join, ditunggu bentar ya. Kakaknya lagi ada urusan sebentar. Soalnya dari dalam perjalanan menuju ke Makassar. Jadi ada kendala sedikit. Untuk yang ingin bertanya bisa chat diajukan di kolom komentar. Seperti itu. Mohon ditunggu ya. Halo? Udah? Kak. Udah ya Kak? Ya. Oke. Ini udah mau Oke, berangkat lanjut ya. apa gimana ya Kak supaya bisa kita kondisikan? Enggak, mending saya tunggu dulu. Karena kan lumayan jauh dari Jalan Ponto ke Makassar kan jauh. Mending saya selesaikan dulu sini, terus nanti lanjut. Enggak apa-apa. Oh ya, kira-kira berapa menit Kak supaya bisa dikondisikan nanti? Tergantung sih kalau misalnya tidak ada pertanyaan dari anak-anak alumni. Oh iya Kak, oke. Mungkin bisa langsung dimulai aja Kak. Mm-mm. Nah, tadi tuh ada pertanyaan dari eh, Dari Kak mana? Ibnu Hajar 385. Kak boleh Ya. bertanya, gimana sih cara bisa dapat sertifikat IELTS? Nah, mungkin Kakak bisa menjawab. Biasanya kan ada semacam instansi Mhm. yang ngadain ya Kak, kalau sertifikatnya sendiri. Oh, kalau kemarin kan kebetulan kan saya dari kerjasamanya kemarin dari UNM. Jadi dari pihak UNM Pusat Bahasa yang sediakan IELTS-nya. Kalau misalnya di Makassar banyak Ji yang bisa. Tapi kalau mau ya yang kompeten salah satunya di UNM Pusat Bahasa namanya. Jadi kalau misalnya mau keluar negeri, ada butuh TOEFL sama IELTS, biasanya mereka menyiapkan. Oh, kalau dari universitas lain pergi ke sana nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa. Bisa. Jadi ini, mungkin saya cerita ya. Jadi gini, program saya kan ini program magang. Nah itu sudah dari 2012 sampai 2000, kalau nggak salah 2020 itu masih berlanjut. Tapi 2020 akhir itu sudah berakhir karena kontrak kerjasama sama Indonesia sama Australia sudah berakhir untuk kampus UNM. Jadi kemarin sempat ada dari Unhas, ada dari UMI, ada dari UIN.
Kemarin kan awal pertama kan cuma bisa UNM kemarin pada saat angkatan saya angkatan pertama. Tapi setelah beberapa 1 tahun dibuka untuk umum, jadi ada beberapa universitas yang ikut. Tapi maksudnya itu ada lagi. Oh iya. Nah, yang kedua ada dari Kak Darul Asri mengenai mungkin ada tips personal Kak ketika belajar TOEFL atau IELTS. Tips dari Kakak sendiri gimana? Oh, kalau misalnya IELTS kan dia lebih banyak di ini ya, writing sama speaking. Ya tadi kalau misalnya kita dari pesantren, kita kan terbantu. Sudah sering diajari dari NTS sampai SMA itu kan speaking. Nah, sisa nanti kita belajar untuk bisa otodidak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar, ya itu bisa paling paling tepat adalah otodidak. Terus rajin-rajin untuk jawab-jawab soal-soal tentang IELTS. Biasanya sih kalau misalnya mau lebih bagus ya kursus. Jadi biasanya pusat bahasa UNM menyediakan ini. Biasanya dia kasih informasi bulan depan kita akan mengadakan pembelajaran khusus tentang IELTS, nanti diikutkan kalau misalnya ada yang mau. Sebenarnya kalau dari era sekarang kan udah banyak ini ya Kak, kayak tempat-tempat belajar otodidak gitu kayak Iya. semacam YouTube kan udah banyak. Apalagi kalau ada Google mungkin kita bisa pakai fitur itu ya untuk Ya otodidak itu bisa, sendiri. Jadi ya, bisa. jadi nggak ada Tapi kalau alasan misalnya untuk mau teman-teman. tapi kalau misalnya mau yang lebih proper ya tadi kita harus lebih bagus ikut kursus. Kursus. Jadi misalnya yang ingin mempermantap IELTS-nya ya bisa kursus. Apalagi kan kalau di Australia kan kalau sekarang kan apalagi yang mau lanjut S1 S2-nya itu kan paling penting kan IELTS kan harus tinggi minimal 7 kalau nggak salah sekarang. 7 apa 8. Tapi pas di sana berapa orang kayak yang lulus 8 ya kalau nggak salah. 10. 10. Jadi angkatan pertama 10 orang, 2012 10 orang. Habis itu setelah berhasil ditambah lagi sampai angkatan 14. Kalau terakhir itu angkatan 14 kalau nggak salah kemarin di program magang saya kemarin. Kalau persyaratannya kan selain IELTS apa aja Kak? Harus lulus S1 atau bagaimana? Enggak mesti. Jadi kalau misalnya kan yang ini kan program saya sudah berakhir yang kemarin, yang tentang Australia Internship itu sudah berakhir 2020 akhir 2020 awal kalau nggak salah, sebelum corona. Itu karena kerjasama antara pihak kampus UNM dengan Australia itu sudah berakhir juga. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nih ada yang mau ke Australia, contoh ada yang mau ke Australia tapi jalurnya jalur pribadi nih, maksudnya kan kalau misalnya beasiswa kan oke lah, kalau misalnya ada beasiswa pasti kan akan disediakan sama LPDP atau siapa. Tapi kalau misalnya nggak dapat itu ada jalan lain ke Australia. Contoh saya cerita teman-teman saya kan ada yang dari Makassar kemarin dari UNM juga nggak lulus beasiswa. Dia kalau ada yang pernah dengar ya bisa di search di internet Working Holiday Visa. Kalau mungkin teman-teman belum pernah dengar, Working Holiday Visa itu visa bekerja di Australia bagi anak-anak muda nih, dia di bawah umur 30 tahun. Nah, orang-orang anak-anak Makassar biasanya pergunakan ini untuk lanjut sekolah di sana. Contoh, Working Holiday Visa kan dia free, dia kan bebas, dia tidak berbayar. Terus syaratnya gampang sekali, yang penting ikut wawancara di Jakarta. Habis itu penuhi beberapa bayar visa di sana, visa untuk Australia. Habis itu nanti ada semacam kayak tes ini dari Jakarta. Jadi itu yang anak Makassar sering ikuti, itu mudah bahkan visa dan free. Kalau misalnya mau sekolah terus ambil working holiday visa ini bisa. Jadi kayak teman-teman ada dari Makassar, dia ikut dulu ini working holiday visa, dia kumpulkan uang, habis itu setelah working holiday visa yang berakhir dia lanjut sekolah di sini sampai sekarang masih di sana. Teman-teman saya banyak dari orang-orang UAN masih di sana ikuti program seperti ini. Oh, berarti ini program yang visa tadi itu semua orang bisa ikut ya Kak? Atau ada di Bisa. ujung kayak di wawancaranya ada tereliminasi? Semua orang Nggak bisa ada. ikut ya? Jadi Oh, jadi bisa semua ikut ya. Jadi ini syaratnya cuma kuota.
kan di Indonesia per tahun cuma 5.000. Kalau waktu saya cuma 1.000 seluruh Indonesia, kotanya 1.000 orang seluruh Indonesia. Tapi di awal-awal 2019 sampai sekarang itu ditambah 5.000 orang per tahun. Tapi tadi jadi pendaftarnya itu sampai 10 ribuan sekarang, 10 ribu orang. Jadi yang tadi yang masuk kota 5.000 itu beruntung akan dipanggil wawancara ke Jakarta. Nah, baru bisa ikut working holiday visa. Oh, 5.000 tercepat gitu ya, Kak? Kalau Ya, 5.000 tercepat. Betul. Nanti dia bukanya online. Terus habis itu siapapun yang masuk 5.000 pertama untuk sesi interview dan kelengkapan dokumennya ada, dipanggil untuk interview. Ini kalau yang working holiday visa ya, Dek. Kalau saya kemarin kan awal-awal kesini kan bukan working holiday visa, jadi diuruskan semua sama negara. Jadi maksudnya kita tidak free bayar, tapi semua persyaratan terus siapa yang jemput di sana, terus di sana nanti enrollment kuliahnya sama siapa itu sudah ada agen yang di sana yang menunggu. Tapi kita bayar pada saat itu. Cuman ya tadi bayarnya kita dibayar sekolahnya. Jadi sekolahnya malam, kerjanya pagi. Jadi itu tadi bisa ya kalau orang Makassar bisa aja lah hidup di sana, bisa menabung. Ya. Jadi sambil kerja ada pemasukan juga. Maksudnya sambil kuliah ada pemasukan juga. Iya. Apalagi kan kalau dinilai uang mata Australia dinilai dari uang mata Indonesia kan lumayan tinggi. Jadi lumayan ya. Lumayan. Jadi $1 itu dulu 10.000, sekarang 9.800 kalau nggak salah $1. Nah, kita itu kerja di sana kan minimal 8 jam. 7 jam setengah lah, 7 jam kali per jamnya kita dibayar sekitar 20 sampai $25. Bisa dikalikan lah ada di sana. Jadi $20 kali 7 jam. Nah, itu berapa? Dapatnya kan 140-an kan, $150. Nah, kali 10.000 berarti 1.400.000 per hari. 1,4 per hari. Berarti lumayan. Itu per hari. Lumayan. Jadi misalnya kalau misalnya kita kerja pagi 1.400.000 per hari kali 1 bulan ya sekitar 30 juta. Ya. Tapi kembali lagi di sana kan kehidupannya mahal juga ya, Kak. Jadi pasti banyak juga pengeluaran yang keluar. Iya, banyak. Jadi lumayan. Jadi kalau misalnya tapi itu sebenarnya bisa dia di ini sih, bisa contoh kalau misalnya saya bisa jujur ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kuliah di Sydney itu minimal pengeluarannya per minggu itu sekitar ya kos-kosan 1.100.000 per minggu, makan paling 500.000 per minggu ya sekitar 2,5 lah per minggu 2.500.000. Tapi kan 1 bulan kan dia bisa dapat 30. Iya. Jadi lumayan banyak ceritanya sisanya. Banyak ya. Ya, Kak. Kalau mengenai kayak kan biasanya ada kayak kan kita bisa dibilang kerja sehari itu kerja full ya, Kak, kerja sama kuliah. Ya. Nah, mungkin pernah kayak merasa capek gitu, Kak, atau bahkan mau berhenti atau gimana? Enggak, karena kan gini, karena kita kan dulu 2012 kan jarang nih orang Makassar ke Australia waktu zaman saya tuh sebelum ada WHV. Jadi ketika ada kesempatan di sana, jadi capek yang kita pikir ini tidak masalah karena kan maksudnya kita dapat uang. Terus belajar dengan belajar di kampus ya ternama, salah satu kampus ternama untuk perhotelan ya di Sydney. Terus tadi jadi ketika ya pulang kerja capek tapi ya tadi bahwa kita kesini kan mau belajar juga nih, bukan cuma bekerja. Ya, tadi kita manfaatkan itu supaya nambah ilmu ya, tadi juga nambah penghasilan kayak begitu. Tapi kalau soal pembelajarannya di sana kan ada 10 orang ya, Kak. Berarti pas 2009 itu udah keluar semua. Maksudnya udah ninggalin Australia. Sydney. Enggak, oke. Jadi dari angkatan saya nih yang 10 orang tadi itu masih ada sekitar 6 orang di sana sudah berkeluarga, sudah punya anak juga, tinggal di sana sama istrinya. Jadi dia lanjut terus kerja di sana. Lanjut kerja. Jadi setelah kuliah kan otomatis kan bisa dapat kerjaan lebih bagus kalau sudah kuliah di sana. Jadi
sudah tinggal di sana dan sekarang dia masih berstatus negara Indonesia, masih berstatus apa warga Indonesia tapi sudah tinggal di sana sudah sampai sekarang 2012 sampai 2012 tahun ya? Iya, udah 10 Iya, tahun 12 Kak. tahun. 10. Ah, 10 tahun. Oke, 10 tahun. Jadi ya sudah 10 tahun di sana enggak pernah balik-balik. Mungkin sudah nyaman. Iya, Apalagi kan tadi suruh nyaman dan kerja di rumah. kebetulan istrinya Iya. istrinya mau tinggal di sana, Dek. Ah, iya. Seandainya istri saja mau tinggal di sana, ya pasti masih di sana juga nih. Iya. Mungkin karena faktor keluarga ya, Kak. Nggak mau jauh dari Ya, faktor keluarga. keluarga. Jadi apa? Kebetulan ya istrinya dan anaknya tinggal. Jadi anaknya itu kayak anak bule. Sekarang jadi tidak bisa bahasa Indonesia, dia bahasa Inggris. Oh, oke. Mungkin eh, udah nggak ada ya, Kak, pertanyaan dari teman-teman. Mungkin untuk closing statement-nya, Kak, teman-teman Oke, yang boleh deh. mau kuliah ke luar negeri atau yang lagi perjuangin kuliah kampus impiannya kan sekarang apalagi baru-baru nih ada Oke, alumni baru dari angkatan 18. Mungkin bisa dikasih motivasi, Kak. oke. Oke, baik. Jadi kalau dari saya, Dena, kalau dari saya kan masih masih ingat nih dari ceramahnya Ustaz dulu. Man arada dunya falahi bil ilmi, man arada akhirah falahi bil ilmi, wa man arada huma falahi bil ilmi. Saya kira kita sudah tahu ya. Jadi itu betul-betul saya apa kan ini kan yang ini kan kalau dulu kita kuliah kan masih secara teori nih. Tapi kalau secara kenyataannya tadi, jadi siapa siapa yang memuliakan ilmu itu hidupnya tidak akan sia-sia. Jadi tadi kan yang bilang begini, siapa yang mau dunia maka merebutnya dengan ilmu, mau akhirat merebutnya dengan ilmu, terus mau kedua-duanya dengan ilmu. Jadi teman-teman alumni ini yang masih kuliah, yang atau yang sedang memperjuangkan impian terus belajar deh. Jadi tidak ada orang di dunia ini yang direndahkan karena dia mencintai ilmu. Tidak pernah ada sejarahnya orang-orang yang mencintai ilmu itu direndahkan hidupnya. Jadi bagi teman-teman alumni ya yang masih belajar maupun yang sudah tamat, ingat kalau misalnya orang yang berada dalam ilmu itu tidak pernah direndahkan hidupnya. Kalau bisa ada bertanya, Kak, kenapa pada misalnya S1 belum ada kerjanya? Ya, bisa ditanyakan kembali ke orangnya masing-masing. Niatnya tadi menuntut ilmu apa? Kalau misalnya niatnya cuma dapat gelar, ya tadi itu. Tapi kalau niatnya untuk memuliakan ilmu, insya Allah tidak pernah ada yang direndahkan hidupnya ketika dia mencintai ilmu. Yakin saja. Oke, sama mungkin bisa aku tambahin berkah ya, Kak, berkah dari guru. Penting Ya, banget berkat nih. dari guru, betul. Nah, Ya. buat teman-teman alumni nih, jadi kalau misalnya ingat dulu toh, masih ingat kalau ustaz-ustaz yang bilang bahwa kalau kita memuliakan guru kita, memuliakan guru kita akan dapat berkahnya nih. Allah akan mudahkan semua beasiswanya, mau kuliahnya, mau kerjanya. Kalau kita menghormati ilmu dan orang yang membawakan ilmu kan guru. Jadi pokoknya kalau orang yang sudah berguru dan ilmu, insya Allah tidak pernah hidupnya akan direndahkan oleh Allah. Yakin saja. Itu. Wah, makasih Kak untuk closing statement sama motivasinya untuk Ya. malam hari ini. Dan terima kasih untuk waktunya, udah menyediain waktu untuk Sama-sama. kita Mohon maaf sharing ya. bareng. Ya Kak, gak apa-apa. Kami juga Oke. mohon maaf karena telah mengganggu waktunya. Mungkin, Enggak. ya Kak, Kalau misalnya ada yang bertanya ya, misalnya begini, kebetulan kan teman masih ada di Sydney. Kalau misalnya ada teman-teman alumni yang mau bertanya tentang bagaimana ke sana dengan jalur yang saya tadi, boleh di WhatsApp di saya. Nanti saya kira WhatsApp saya ada di Ikatan Alumni lah kalau nggak salah. Bisa di chat lah. mungkin bisa minta ke aku aja ya Kak. Soalnya mungkin grup ikatan alumni udah full. Jadi teman-teman aku sendiri banyak yang gak masuk ke grup itu. Ya. Jadi di share di sini. Boleh sama saya aja Kak. Untuk teman-teman yang mau. Oke. Oke. Oke, 082. Oh, di chat di sini aja ya Kak. Oh, boleh. Udah udah save, udah ada sama saya sih Kak nomornya. Yang tadi Oh, kan ya dia oh Kak. iya, iya. Iya. Oke, oke, oke. Jadi kalau misalnya ada Oke. teman-teman alumni ini yang mau bertanya tentang ke sana, boleh ke saya. Terus juga kalau misalnya ada yang mau tanyakan tentang kerja apa, maksudnya pengalaman kerja di sana, boleh share lah, boleh di Japri di WhatsApp. Oh iya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan seputaran
Australia atau kuliah di sana atau pekerjaan di sana boleh Boleh. PC aku ya. Nanti dikasih nomornya Kak Ihsan sendiri. Oke, Kak Ihsan. Ya, Terima kasih Kak untuk waktunya malam hari ini. Dan untuk ya, teman-teman yang makasih. udah ikut live sampai penghujung acara kita, terima kasih banyak dan sampai jumpa di live season selanjutnya. Terima kasih Kak Ihsan. Mungkin Ya, segitu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.